Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita Bapak Ibu dan saudara-saudari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan agar hidup kita senantiasa diperlengkapi oleh firman Tuhan. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bandara. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memperlengkapi hidup kita Bapak Ibu dan saudara-saudari ketika kita akan melewati proses kehidupan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat 4, demikian dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita sudah sering mendengarkan ungkapan bahwa lebih banyak bekerja daripada banyak berbicara. Kita bisa melihat ada orang yang duduk-duduk santai di kedai dan mereka membicarakan tentang banyak hal di dunia ini. Isu-isu yang mungkin sedang mereka dengar itu banyak mereka bicarakan duduk santai, namun hasil dari pembicaraan mereka itu tentu tidak ada, alias nol Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena itu hanya berlangsung di tempat mereka berbicara dan itu tidak akan pernah mereka lakukan apa yang mereka diskusikan atau bicarakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal ini juga terjadi ketika murid-murid Yesus melintasi seorang yang buta bersama dengan Yesus waktu mereka menuju satu tempat. Lalu murid-murid itu langsung mengatakan sesuatu yang sepertinya hendak menjudge seorang yang buta tersebut. Karena dia melihat bahwa orang buta tersebut bisa jadi dia menderita akibat dari dosanya, atau mungkin dari dosa orang tuanya, sehingga dia mempertanyakan akibat dari dosa siapakah ini? Apakah dosa yang dilakukan atau dosa dari nenek moyangnya atau orang tuanya? Namun apa kata Yesus Bapak Ibu dan saudara-saudara terhadap tanggapan atau pertanyaan dari murid Yesus pada waktu itu? Yesus tidak membela atau tidak seide dengan murid-murid itu, tetapi Yesus mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bahkan sebelum ayat ini dijelaskan bahwa kepada orang-orang yang demikian harus dinyatakan itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang bukan lagi menghakimi mereka, kerajaan Allah yang bukan lagi hanya mau mengatakan bahwa orang-orang yang sakit itu, orang-orang yang memiliki kelemahan itu adalah orang-orang yang akibat dari dosa mereka. Namun kerajaan Allah yang harus dinyatakan adalah harus dikerjakan, yaitu mengerjakan pekerjaan Tuhan, membawa damai sejahtera, membawa kesembuhan,
membawa sukacita, membawa penghiburan, dan membawa berbagai macam hal yang mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengalami nasib yang sama dengan orang yang buta tersebut. Oleh sebab itu Yesus mengatakan selagi masih siang, harus dikerjakan ini pekerjaan Allah. Harus dikerjakan pekerjaan yang mengutus Yesus itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah hidup kita ini sekarang mengerjakan itu pekerjaan yang mengutus kita, yaitu Allah kita? Tentu Kristus mengutus kita adalah untuk membawa kebaikan ke tengah-tengah dunia ini. Membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa kabar baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Harus kita kerjakan. Dan bukan saatnya lagi bagi orang-orang percaya duduk bersantai-santai dan membicarakan hal-hal yang tidak sebenarnya membangun. Membicarakan aib orang, membicarakan apa itu kesalahan atau kelemahan orang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetapi kita dipanggil untuk mengerjakan sesuatu yang membawa pembaruan, mengerjakan sesuatu yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang berdosa sekalipun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari selagi waktu masih diberikan Tuhan bagi kita, kita benahi, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah dunia ini, agar kiranya pekerjaan Allah semakin nyata dari tengah-tengah hidup kita, yaitu pekerjaan yang mendatangkan damai sejahtera, pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, pekerjaan yang mendatangkan pengampunan, dan berbagai hal tentunya yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pergunakan waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami saat ini, di mana kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami, itu adalah untuk kami pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tentu ya Tuhan, akan banyak tantangan yang kami hadapi. Namun kami percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dari segala tantangan. Karena Tuhan mengutus kami, tentu Tuhan juga akan memperlengkapi kami. Dan kebesaran Tuhan akan nyata di tengah-tengah pekerjaan yang sedang kami lakukan. Karena pekerjaan tersebut adalah Tuhan yang menyuruh dan mengutus kami. Ya Tuhan, berkatilah umat Tuhan dimanapun mereka berada, lindungilah, berikanlah kesehatan dan kekuatan, serta Tuhan yang memberkati keluarga dari jemaat Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, bila ada dari anggota jemaat ya Tuhan yang menghadapi pergumulan di dalam hidupnya, baik akibat penyakit, akibat tantangan hidup yang semakin berat, dan berbagai hal ya Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang menguatkan umat Tuhan, Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, hikmat bagi mereka. Dan yang menggerakkan orang-orang percaya untuk saling bahu menolong orang yang berbeban berat dan lemah ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati pelayanan di tengah-tengah gereja. Sehingga semuanya mendatangkan kebaikan untuk umat Tuhan dan menjadi sukacita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan juga yang memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah kami, dan seluruh proses yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Sehingga semuanya itu berlangsung, dan itu adalah sekehendak dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa, ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.